Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita bersyukur untuk negara kita yang sangat kita cintai ini, Indonesia Raya, yang dimana pada hari ini, tanggal 17 Agustus tahun 2022, kita kembali merayakan hari ulang tahun ke-77 tahun. Dan slogan kemerdekaan kita di tahun ini adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sekali lagi, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang berada atau hidup di negara kita yang kita sangat cintai ini, maka kita memiliki kewajiban terhadap negara kita sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan terhadap negara kita sesuai dengan perintah Tuhan di dalam firman-Nya. Mari kita melihat yang pertama di kitab Roma pasal 13, Roma pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Nah, di sini firman Tuhan menasihatkan orang-orang Kristen di Roma tentang bagaimana mereka harus bersikap terhadap pemerintah pada saat itu. Meskipun pemerintah yang berkuasa pada saat itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Namun sebagai orang-orang Kristen, kita harus tetap tunduk terhadap pemerintah. Kita harus melakukan kewajiban kita kepada pemerintah, bahkan menghormati pemerintah kita. Apa kata firman Tuhan? Dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Di sini jelas sekali di ayat yang pertama dikatakan kita harus takluk. Maksudnya apa? Menundukkan diri kita. Kita harus tunduk kepada pemerintah kita. Kenapa kita harus tunduk kepada pemerintah kita? Jelas sekali dikatakan di sini karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Semua pemerintah-pemerintah di dunia ini itu berasal dari Allah. Semua ditetapkan oleh Allah. Meskipun pemerintah itu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, namun dia bisa memerintah karena Tuhan mengizinkannya. Tuhan menetapkannya. Kalau Tuhan tidak menetapkan dia untuk memerintah, dia tidak akan bisa memerintah. Jadi semua pemerintah-pemerintah itu berasal dari Tuhan Allah, atas penetapan dari Tuhan Allah. Dan oleh karena itu kita harus tunduk, kita harus menaklukkan ya diri kita kepada para pemerintah. Tidak boleh melawan, tidak boleh memberontak, tidak boleh kita mengatakan, oh saya hanya tunduk kepada Tuhan Allah, lalu kepada pemerintah saya tidak mau tunduk, saya akan memberontak, melawan. Itu adalah sebuah kesesatan dalam pemikiran. Ya. Yang benar adalah kita tahu bahwa Tuhan mengangkat, menetapkan para pemerintah sebagai alatnya untuk ya mengatur kita di dunia ini. Oleh karena itu kita harus tunduk kepada para pemerintah. Dikatakan sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Di ayat yang kedua mengatakan, jikalau kita mengatakan, oh saya tidak mau tunduk kepada pemerintah, saya mau melawan pemerintah, maka itu secara tidak langsung kita sudah mengatakan juga kita mau melawan ketetapan Allah. Karena semua pemerintah ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau kita menolak, itu berarti kita menolak juga ya ketetapan dari Tuhan Allah.
dan itu dikatakan mendatangkan hukuman atas diri kita sendiri. Ya, nah, Tuhan akan menghukum kita ya bisa melalui para pemerintah. Ketika kita menjadi pemberontak, tentunya pemerintah akan menindak kita dengan tegas. Ya, ketika kita menjadi orang-orang yang melawan pemerintah, yang anti pemerintah, maka pemerintah akan menindak kita, ya akan menghukum kita. Ayat yang ketiga dikatakan sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Jadi ini sangat logika ya. Kalau kita berbuat baik ya kita tidak usah takut sama pemerintah. Kalau kita hidup dengan bagus-bagus ya. Kecuali kalau kita berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Ya, apakah kita mau memilih untuk ya hidup tidak ada masalah dengan pemerintah atau tidak ada rasa takut, gentar terhadap pemerintah? Ya, kita mau. Ya, kita mau hidup nyaman. Ya. Lalu bagaimana caranya? Dikatakan perbuatlah yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ya, kita harus perbuat ya yang baik mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan kita akan ya hidup aman, bahkan di sini dikatakan ya kita bisa beroleh pujian dari orang-orang yang memerintah kalau kita dilihat adalah masyarakat yang baik yang tunduk terhadap pemerintah ya. Ayat yang keempat dikatakan karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan ya. Jadi di sini dikatakan mereka statusnya pemerintah statusnya adalah sebagai hamba Allah ya, para pelayan-pelayan ya alat Tuhan ya untuk mengurus kita di dunia ini. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Ya, jadi Tuhan memberikan kuasa kepada pemerintah ya untuk menegakkan keadilan. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi Tuhan memakai orang-orang yang memerintah kita di negara kita ini sebagai alat Tuhan untuk menindak orang-orang yang berbuat jahat ya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat, berbuat dosa. Jadi Tuhan pakai para pemerintah kita. Lalu ayat yang ke-6 dikatakan sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah tetapi juga oleh karena suara hati kita. Jadi kita harus tunduk tidak hanya karena semata-mata kita takut ya murka atau hukuman dari Tuhan Allah, tetapi oleh suara hati kita sendiri pun ya memang kita harus tunduk. Ya, kalau kita menjadi jahat ya kita pasti akan dihukum. Ya, tapi karena kita tahu itu adalah hal yang baik, apalagi kita orang Kristen, ya kalau itu sesuatu yang baik kita harus tunduk, ya kita harus takluk kepada peraturan-peraturan pemerintah. Ayat yang ke-6 dikatakan, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Jadi kita juga diajarkan untuk membayar pajak. Ya, kita hidup di negara kita ini ada pajak. Ya, jadi kita harus bayar pajak kita. Kenapa? Karena para pemerintah dianggap sebagai pelayan-pelayan Allah untuk atau alat-alat Tuhan untuk mengurus ya masyarakat ya supaya bagaimana hidup dengan teratur. Jadi kita harus membayar pajak. Kalau tidak ada pajak, tidak ada penghasilan negara, bagaimana pemerintah itu akan berjalan dengan baik? Ya, bagaimana mereka bekerja untuk bagaimana bisa mereka bekerja untuk mengurus kita kalau tidak ada dana, ya tidak ada pajak, ya tidak ada penghasilan. Jadi harus kita berikan pajak supaya para pemerintah bisa bekerja, ya mereka bisa diberikan juga upah mereka untuk mengurus kita, ya untuk mengatur hidup kita agar masyarakat tidak kacau balau. Ayat yang ke-7 dikatakan, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Jadi kalau pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, yaitu pemerintah, ya bayar. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, ya dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat, ya kita harus hormat. Jadi kepada pemerintah, ya pemerintah adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan untuk mengurus kita, untuk memimpin kita. Maka karena mereka di atas kita, ya
kita harus memiliki rasa hormat kepada mereka. Ya, kita harus menghormati mereka. Kita harus menghargai mereka. Ada orang tersebut mengatakan, saya tidak mau menghormati, saya tidak mau menghargai ya para pemerintah. Kenapa? Karena mereka bukan orang Kristen. Nah, itu adalah suatu kesesatan, suatu pemahaman yang keliru. Ya, lihat di sini, bahkan konteksnya di sini firman Tuhan diberikan kepada jemaat yang ada di Roma, dan pada saat itu yang memimpin ya kekaisaran Romawi adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan kamu harus menghormati, kamu harus menghargai. Ya, jadi sikap kita harus tunduk kepada pemerintah, kita harus membayar, ya memberikan kewajiban kita harus menghormati mereka dan melakukan apa yang menjadi ya peraturan yang diberikan pemerintah. Nah, itu adalah sikap yang pertama yang harus kita lakukan, kewajiban kita kepada para pemerintah kita, ya kepada negara kita ini. Nah, yang kedua, kita lihat di kitab Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-7. Di situ dikatakan oleh firman Tuhan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, di sini dikatakan ya kita harus mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita berada. Nah, konteksnya adalah orang Israel sedang berada di pembuangan, dihukum oleh Tuhan. Namun walaupun mereka berada di pembuangan di negeri orang lain, bukan berarti mereka melakukan kekacauan di sana, ya pemberontakan di sana. Tidak. Ya, Tuhan mengatakan di mana kamu dibuang, di mana kamu berada, kota manapun, ya negara mana, bangsa mana, kamu harus ya mengusahakan kesejahteraan. Mengusahakan artinya apa? Harus dengan sekuat tenaga, ya melakukan yang terbaik ya untuk negara kita agar terjadi atau terwujud namanya kesejahteraan. Artinya apa? Kita harus memiliki kesaksian hidup yang baik. Ya, jangan melakukan kekacauan di dalam negara, jangan melakukan pemberontakan. Bahkan sebaliknya kita harus ya ikut dalam serta ya dalam pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan negara kita ini. Ya kita bisa ikut ya dalam kegiatan pemerintahan kita, ya bisa menjadi seorang pejabat atau seorang karyawan pemerintah kita ya demi mewujudkan kesejahteraan ya pemerintah atau negara kita, ya pemerintahan atau negara kita. Jadi kita diajarkan di sini harus mengusahakan. Ya, kita harus berpikir dan berjuang ya juga bagaimana supaya negara kita ini bisa sejahtera. Sejahtera artinya apa? Hidup damai, makmur, ya maju, aman. Ya, jadi kita harus orang Kristen dimulai dengan kesaksian hidup kita. Jangan menciptakan kekacauan, jangan menciptakan pemberontakan. Ya, tetapi sebaliknya, mari kita berpikir dan juga ikut beserta berjuang berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan bagi negara kita ini. Ya, apakah kita bisa menjadi pejabat atau karyawan atau hal apapun yang bisa kita lakukan, masyarakat juga hal apapun yang bisa kita lakukan untuk negara kita ini, mari kita lakukan untuk mewujudkan kesejahteraan. Nah, ini adalah ajaran firman Tuhan kepada umatnya, kepada kita semua yang percaya kepadanya. Nah, yang selanjutnya di sini dikatakan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Nah, kalau kita membaca lagi juga di kitab 1 Timotius, ya 1 Timotius pasal 2 ayat 1 ya sampai ayat yang kedua. Dikatakan pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi sama tadi di kitab Yeremia pasal 29 ayat 7 bagian terakhir dikatakan naikkanlah doa ya untuk kesejahteraan kita juga.
Ya, dikatakan di sini supaya kita hidup tenang dan tentram ya dalam kesalehan dan kehormatan. Jadi kita harus mendoakan ya para pemerintah kita. Ya. Meskipun mereka bukan orang percaya, tapi kita wajib ya kita punya kewajiban ya untuk mendoakan mereka. Jadi jangan kita seolah tidak peduli terhadap pemerintah kita. Ya kita mau negara kita ini maju. Ya kita mau negara kita ini aman. Ya kita harus pergi berdoa. Ya berdoa kepada Tuhan karena Tuhan kita adalah Allah yang benar. Ya Allah yang bisa menolong kita, bisa melakukan segala sesuatu. Maka kita harus datang berdoa. Ya berdoa untuk para pemerintah kita, yang mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, ya dan seterusnya, lalu bagian pengaman negara, ya polisi atau TNI, ya dan lain-lain, semuanya kita doakan, ya doakan apa? Doakan supaya diberikan hikmat, ya diberikan kebijaksanaan agar mereka bisa ya melakukan sesuatu, mengurus negara ini dengan baik, ya tidak ada masalah, ya agar mereka bisa bertindak dengan tepat, ya agar bisa bekerja dengan sungguh-sungguh demi kesejahteraan negara kita ini, agar diberikan kesehatan, kekuatan, agar mereka bisa bekerja semaksimal mungkin demi kesejahteraan negara kita ini. Ya. Dan kalau kita mendoakan demikian, tentunya ada efek terhadap kita orang Kristen. Dikatakan kita bisa hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ya, kita bisa hidup nyaman, tidak ditindas, tidak dikejar-kejar atau dianiaya. Ya, makanya kita mendoakan para pemerintah agar mereka memberikan kebijakan yang tepat ya untuk secara umum, bukan untuk secara kelompok saja, bukan untuk kepentingan kelompok saja, apakah itu agama atau kelompok suku, tidak ya, tapi untuk secara umum, adil ya dan sejahtera. Jadi mereka bisa memberikan suatu kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, mengolah negara ini dengan baik ya supaya kita pun orang Kristen kita bisa merasakan efeknya, kita bisa beribadah dengan baik sebagai orang Kristen, kita bisa melayani Tuhan, bisa melakukan kegiatan kita ya sebagai orang Kristen sesuai dengan firman Tuhan dengan aman. Ya, jadi kita harus melakukan hal ini dengan berdoa, mendoakan ya para pemerintah kita. Nah, jadi saudara-saudara, inilah yang bisa kita lakukan untuk negara kita yang kita cintai ini, negara Indonesia Raya. Ada 3 hal ya tadi di kitab Roma pasal 13 di situ diajarkan bahwa kita harus tunduk taat kepada pemerintah, membayar kewajiban kita dan menghormati pemerintah kita. Yang kedua, di kitab Yeremia pasal 29 ayat 7 dikatakan kita harus ikut mengusahakan kesejahteraan ya kota atau negara kita. Ya, yang ketiga, kita juga harus mendoakan para pemerintah kita, bahkan negara kita ini, supaya bisa diberikan hikmat, bijaksana dalam mengurus negara kita, dan negara kita bisa aman, sehingga kita bisa beribadah, bisa melayani Tuhan, melakukan aktivitas kita sebagai orang-orang Kristen sesuai dengan firman-Nya. Nah, jadi kita bersyukur untuk negara kita Indonesia Raya ini. Ya, untuk segala yang Tuhan berikan kepada kita, khususnya kita orang Kristen bisa menikmatinya. Ya, berada di negara kita yang kita sangat cintai ini. Jadi mari kita lakukan 3 hal tadi. Itu adalah ajaran firman Tuhan. Kita harus mencintai negara kita ini. Dan sekali lagi, selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ya Indonesia Raya yang kita sangat cintai untuk ke-77 tahun. Ya, sekiranya Tuhan yang terus memimpin, Tuhan yang terus menolong, dan sesuai dengan slogan kemerdekaan kita tahun ini, yaitu pulih lebih cepat, ya kita bangkit lebih kuat. Ya, jadi mari kita sesuai dengan apa yang menjadi slogan kita, ya kita berharap kepada Tuhan, Tuhan yang menolong negara kita ini pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Ya, sekali lagi selamat HUT ya kemerdekaan ke-77 tahun untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka,
merdeka. Tuhan memberkati kita semua. Amin.